Ya, udah tampil ya, keluar. Kita mulai. Untuk tekniknya bisa lihat di sini. Ya, teman-teman harus tahu dulu teman-teman tuh pakainya Windows atau Mac, dan Windows-nya tuh Windows speed berapa. Nah, ini download di sini. Ya, download. Nanti tinggal klik aja. Nah, bagi teman-teman yang sudah berhasil, maka nanti kita bisa sama-sama mempraktekkan. Tadi kalau sudah beberapa berarti lebih banyak. Semoga lebih banyak yang sudah terinstall ya. Oke. Untuk downloadnya mengikuti ini aja yang ada di panduan. Nah, nanti kita pilihnya yang student. Oh, yang belum di mute bisa di mute dulu. Nah, biar tidak mengganggu yang lain. Ya, nah nanti kliknya yang student selamanya, dan memang tapi kelengkapan fiturnya terbatas dan gratis. Tapi kalau yang mau pilih profesional lengkap gratis itu hanya 30 hari ya. Kalau dulu saya ngakalinnya gini, saya pilih yang profesional 30 hari. Itu pas saya mau ini pas lagi ujian, pas saya lagi meneliti gitu. Jadi target buat saya ngolah data itu nggak boleh lama-lama. Jadi karena mau mati 30 hari gitu. Karena saya ambilnya yang fitur lengkap, tapi saya pengen gratis ya. Ini juga mahasiswa nih. Jadi target buat saya ngolah datanya paling lama tuh 2 minggu aja gitu. Dari mulai input ya sampai prosesnya. Ya. Untuk proses lisensinya, nah ini yang tadi ya, nanti tinggal continue aja. Terus ya, lalu terakhirnya start. Nah, makanya nanti ada di komputer kita. Nah, ini sebentar saya minta. Ini kok lama banget. Oke, lalu kita masuk ke sini. Halo Nia, salam. Mau aku mana? Lama banget ya, maaf. Oh iya, bentar ya Bu. Iya, di 207 ya. Ini soalnya susah ngepakai. Iya, aku udah suruh Obed. Iya. Iya. Nah. Siapa tuh? Ya. Nah, ini kita lihat di analisis multivariatnya. Si PLS ini dia bersifat analisisnya multivariat karena dia bentuknya itu lebih dari 2 variabel. Kita sebutnya model persamaan struktural atau SEM, Structure Equation Model ya. Nah, kalau univariat dia biasanya hanya gambaran saja, misalnya karakteristik pasien ya. Karakteristik itu dari mulai jenis kelamin, agama, usia, ya, dan jumlah aja gitu, frekuensi. Makanya min, median, modus, maksimum, minimum ya, atau total. Nah, itu univariat. Kalau bivariat
yaitu biasanya ada korelasi atau hubungan ya. Kalau korelasi sederhana, misalnya ya ini cuma 2 variabel atau 3 variabel ya, atau kita bikin regresi sederhana. Lalu kalau multivariat, ini biasanya ada korelasi. Kalau misalnya, Bu, kapan sih PLS itu digunakan? PLS itu digunakan ketika kita menggunakan banyak variabel, lalu kita ingin uji multivariat, lalu apa nih tujuan riset kita? Kalau misalnya mau memprediksi suatu kejadian berdasarkan besarannya, besar pengaruhnya, kita bisa gunakan si PLS ini ya. Nah, sebelum PLS ini ya, ada memang SEM ya, tapi bukan PLS. Ya. Dan itu lebih banyak apa ya? Akhirnya sekarang lebih banyak disukai ke si PLS. Tuh. Kalau yang covariant based SEM ini dia masih kayak gini nih perbedaannya. Ini PLS, ini SEM juga tapi yang varian ya. Kalau ini covariant. Nah, tujuannya lihat kalau si PLS itu untuk memprediksi. Ya, kalau yang SEM itu hanya untuk konfirmasi teori. Nah, di PLS ini juga mudah, dia tidak memerlukan asumsi normalitas data. Misalnya data harus berdistribusi normal dan sebagainya. Kalau yang desain ini diperlukan. Nah, di dalam PLS juga diberi kemudahan, sampelnya itu boleh kecil, lebih dari 30. Tapi tetap perhatikan jumlah variabel dan indikator. Walaupun di teorinya boleh kecil, tapi kalau variabel kita dan indikator kita banyak, ya oke, makasih ya. Nah, kalau indikator sama variabel kita banyak, jangan juga kita memudahkan, oh ya variabelnya kecil aja. Lalu, nah ini ya, kalau ini sebelumnya di pertemuan pertama kita udah pernah bahas ya, reflektif dan formatif. PLS ini bisa. Kalau SEM hanya formatif. Indikator maksimum 1000. Nah ini softwarenya Smart PLS. Kalau yang SEM covariance, AMOS, Listel ya, ICS dan NCLAS. Nah, apa aja sih si kriteria PLS ini? Dia tidak berpengaruh sama kekurangan data tadi, dia berdistribusi normal. Ya, tidak masalah sampel kecil. Nah, namun ukuran sampel yang lebih besar akan meningkatkan ketepatan estimasi PLS. Jadi, tetaplah di sampel besar itu dibutuhkan. Paling enggak jangan sampai berkurang antara besar sampelnya dengan variabel. Tidak memerlukan asumsi distribusi ya atau asumsi normalitas karena dia tergolong statistik non parametrik. Nah, ini berupa dapat berupa skala metrik, rasio interval ya, ordinal, nominal. Mudah menggabungkan model pengukuran reflektif non formatif, menangani model yang kompleks ya dengan hubungan tadi model struktural, dan dapat digunakan untuk tujuan prediksi. Dapat digunakan sebagai masukan untuk analisis selanjutnya. Jadi karena tadi besarannya diketahui dan prediksinya juga berapa besarannya, nah kira-kira itu bisa menjadi sebuah masukan gitu ya. Data ini tuh akan dianalisis kembali atau memberikan informasi apa. Gitu, ya. Dan memiliki kekuatan statistik yang tinggi. Ini hampir sama dengan pertemuan pertama ya. Nah, mungkin
saya review lagi sedikit. Konstruk itu disebut juga variabel. Ya, tapi memang di PLS itu dia familiar juga disebutnya konstruk. Jadi kalau ada yang nanya konstruknya apa, jangan bengong ya, jangan apa ya. Jadi konstruk itu adalah variabel latennya. Ya. Lalu indikator. Nah, ini indikator ya. Si pengukurnya kan kalau misalnya indikator air bersih. Apa indikator air bersih? Tidak berwarna, tidak berbau, ya. Itu kan indikator. Nah, seperti itu pun indikator dalam variabel. Oke, inner model ya. Outer model udah ya kemarin juga. Nah, ini kita lihat. Ingat ya, pengaruh langsung tidak langsung. Lihat. Disebutnya juga direct effect, pengaruh langsung. Layanan terhadap loyalitas, pengaruh langsung. Pengaruh tidak langsung, indirect effect. Ya, jadi layanan berpengaruh tidak langsung terhadap loyalitas melalui kepuasan kerja. Jadi bahwa si layanan ini memberikan dua pengaruh terhadap loyalitas, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Oke, nah kalau nggak salah kemarin sama Pak Hafiz kuliah apa ya? Metodologi penelitian ya, kalau nggak salah ya. Nah, Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Variabel di struktural juga mengandung variabel moderator juga. Nah, variabel moderator itu dapat merubah kekuatan dan arah juga. Ini ada moderator continuous, capacitor. Tetapi memang di dalam PLS ini biasanya kita langsung menggunakan yang ini. Nah, yang Revisi lagi. Jadi, mana sih tadi teh? Oke, yang lain tolong di mute dulu ya, sama saya. Nah, ini ya, lihat model pengukuran ini, author modelnya, model pengukuran adalah model yang mendeskripsikan indikatornya dari kepuasan, dari bentuk fisik, daya tanggap, jaminan, empati. Ya, kalau kayak gini dia apa? Hubungannya apa? Pengaruhnya bersifat langsung apa tidak langsung? Kepuasan Variabel langsung apa tidak langsung? langsung ya, Bu. Ya, Langsung. langsung. Karena tidak ada variabel apapun yang dilaluinya. Ya. Jadi kepuasan berpengaruh langsung terhadap loyalitas. Jadi pokoknya kita paham juga ya cara membaca panahnya itu dan makna dari panah itu. Yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan juga ya, reflektif, formatif ya. Jangan terbalik ya Bapak Ibu ya, lihat. Kalau reflektif itu keluar, seperti kaca lah, merefleksikan, terus keluar gitu ya. Kalau formatif itu adalah membentuk dari si konstruk tersebut atau variabel. Oke, ya.
yang tadi saya sampaikan itu hampir mirip ya sama minggu sebelumnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi mau prakteknya. Nah, materi yang saya berikan, Bapak Ibu, nah ini coba di PDF Bapak Ibu klik yang download contoh. Sudah di-download belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Coba sekarang di-download. Nanti setelah di-download, akan keluar datanya seperti ini. Oke. Sudah terdownload. Oh, hari ini gabungan Kembali ya. dari Rumah Sakit Cianjur ya? Iya, Bu. Oh iya. Ya, selamat datang Bapak Ibu yang dari Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur. Kelas kita ini adalah kelas gabungan ya, dari mulai berbagai daerah ya, dari Sabang sampai Merauke. Terus ada dari Jepang juga teman-teman kita, Indonesia sedang bertugas di Jepang ya. Sekitar ada 7 orang ya. Ini. No. Ada 9 orang, Bu. 10 dari Cianjur. Iya, makanya kelasnya jadi besar. Teman-teman yang di Jepang juga perawat ya, Bapak ya? Perawat ya. Jadi yang Iya, perawat semua, Bu. Karena yang dari rumah sakit juga dominan oleh perawat. Jadi teman-teman yang Cianjur mungkin ketinggalan yang pas S1. Nanti materinya bisa minta si pen. Sudah ada masuk ke grupnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tolong dikasih sesi satunya ya, Mbak. Oke, baik. Sekarang semua sudah terdownload. Kita Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang saya share screen-nya.
apa sih arti dari semua ini? Nah, terus coba kalau Bapak Ibu perhatikan deh. Di sini data Excel-nya tuh CSV. Jadi kalau di PLS ini input datanya kita masuk dari Excel. Saya mulai dari 0 dulu. Oke. Yang tolong di mute dulu ya teman-teman yang lain. Dan saya buka Excel dulu. Bu Rindu, maaf izin bertanya boleh? Silakan Bu. Ini Bu, saya kan udah download PLS yang sesuai dengan urutan yang Ibu buat. Sudah ada di desktop, tapi di situ nggak bisa dibuka. Hanya prosedur entry point are based about could not mulu gitu. Bitnya sudah sama belum Bu? Windows bitnya. Bitnya sudah Bu, sudah saya cek properties 64 bit. Sudah sesuai yang ada di komputer. Oke, coba Ibu bisa share nggak ya bentuk kayak gimana notifnya? Notifnya gimana share-nya ya Bu? Caranya di foto gitu. Ibu share screen bisa nggak? Nggak bisa Bu. Saya iniin ke ini ya. Ke si pen nanti disampaikan ya di situ ya. Ya, boleh. Ntar saya fotoin Bu. Saya ini lagi buka. Terus
saya mau share kuesioner. Jadi biar tahu Bapak Ibu asal usul angka itu dari mana. Jadi share screen. Nah, ini saya mau share screen. Nah, ini kuesioner. Nanti sama Pak Hafiz itu kan belajar metrik. Ada skala nominal, ordinal, kan udah ya, udah belajar belum? Terus ada skala semantik, Goodman, Likert, ya. Jadi kayak tidak setuju, setuju, sangat setuju. Nah, Ibu, maaf. Suaranya kekecilan, Bu. suaranya udah pas belum? Sudah, Bu. Sama Pak Hafiz di metritnya udah teori ini belum? Skala Likert. Skala Likert, skala semantik, skala Goodman dalam pembuatan kuesioner. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum sampai situ, Bu. Tapi nggak apa-apa, nanti di metritnya pasti diajarin. Nah, ini misalnya kebetulan ini penelitian saya tentang intention turnover perawat di rumah sakit ya. Nah, ini variabelnya, konstruknya itu intensity turnover. Lalu indikatornya ini. Satu, sering berpikir untuk keluar dari pekerjaan. Lalu indikator yang kedua, keinginan untuk mencari kerja di luar organisasi. Yang ketiga, indikator mungkin akan meninggalkan pekerjaan apabila ada kesempatan yang lebih baik. Itu konstruknya intention turnover. Yang ketiga ini adalah indikator. Lalu yang kedua, konstruk atau variabel yang kedua adalah karakteristik pekerjaan. Indikatornya variasi keterampilan, identitas tugas, arti tugas, otonomi, dan umpan balik. Jadi ada 5 indikator. Lalu variabel yang ketiga, stres kerja. Indikatornya apa? Fisik, perilaku, dan emosi. Dan seterusnya. Ya. Nah, dari variabel-variabel tersebut, ya, dengan indikator tersebut, indikator di dalam indikator barulah ada pertanyaan. Jadi bukannya variabel terus indikator aja gitu, tapi dibangun dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana sih Bu menyusun kuesioner ini? Yang paling mudah adalah menggunakan kuesioner yang sudah tervalidasi ya. Jadi bisa menggunakan penelitian kuesioner orang lain yang sudah tervalidasi, tapi kalau kayak gitu sifatnya hanya mengulang atau mengkonfirmasi aja gitu. Tapi kalau kita mau mengadopsi kuesioner yang sudah riset orang lain yang sudah tervalidasi, kita boleh, tapi kita harus mencantumkan sumbernya. Misalnya kayak penelitian saya ini. Terus ada orang mau pakai, dia harus mencantumkan nama saya. Tapi kalau misalnya dia mau mengembangkan, boleh dikembangkan lagi. Misalnya tadi Yusuf peneliti menggunakan kuesioner Rindu gitu 2020. Nah, mengadopsi kuesioner Rindu 2020 yang lalu dikembangkan oleh peneliti. Nah, peneliti mau menambahkan, mengembangkan, lalu mencampurkan dengan konsep teorinya siapa. Nah, boleh. Jadi, si kuesioner ini kita kembangkan tidak asal gitu ya. Harus ada ini dari mana gitu.
asal-usul kuesioner tersebut. Jadi nggak bisa kita asal aja bertanya. Nah, dari sini terlihat pertanyaan ini ya. Saya mau mengukur indikator, saya mau mengukur variabel intensi turnover dengan indikator ini ya. Pertanyaannya ini, saya ingin berpikir keluar dari rumah sakit ini. Halo, tolong di-mute ya. Saya sering berpikir keluar dari rumah sakit ini dan mencari pekerjaan ke rumah sakit lain yang saya anggap lebih baik. Nah, saya pilihnya apa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya pilih 5 berarti sangat sering. Kalau semakin tidak, skornya kita pilih semakin yang kecil. Nah, teman-teman jangan sampai salah. Ada yang namanya scoring, ada yang namanya coding. Ya, kalau saya ambil amannya agar scoring sama dengan coding. Gimana caranya? Nah, jadi kayak intensi turnover ini variabel negatif atau positif? Negatif, Bu. Negatif. Jadi orang itu ada niat mau keluar, berarti jelek ya. Nah, berarti pertanyaannya ya, ini juga jangan sampai kita itu menyusahkan diri sendiri. Kalau mau pertanyaannya negatif semua, jangan pertanyaannya ada negatif, ada positif, karena nanti akan menyusahkan kita dalam hal scoring. Ya, contoh, ini kan intensi turnover variabel negatif. Orang tuh jelek kalau kepikiran mulu mau keluar. Ya. Nah, saya mau mengukur sering berpikir. Saya sering berpikir keluar rumah sakit ini jelek kan? Misalnya saya pilih 5. Saya sering berpikir untuk keluar dari pekerjaan saya. Ya, agak-agak sering 4 gitu. Rekan kerja saya yang sudah keluar membuat saya terpengaruh untuk juga berpikir keluar dari rumah sakit ini. Kalau misalnya ada orang, ya, misalnya saya ingin memilih tidak melanjutkan pekerjaan di rumah sakit ini. Pilih 1. Nih. Misalnya ada orang pilih 1. Scoringnya berapa? Kalau 1 sampai 5, scoringnya berapa? Ada yang bisa jawab? Berapa scoringnya? 1, Bu. 1, ya. Kenapa? Karena dia jelek. Jadi, kalau ada orang yang semakin besar angkanya, berarti skor intensi turnover-nya semakin besar. Berarti artinya dia semakin ingin keluar. Ya, gitu. Ya, jadi di sini saya mengajak Bapak Ibu ketika membangun kuesioner, jangan sampai kuesionernya itu pertanyaannya ada berpikir ada positif ada negatif. Misalnya ini kan negatif, ya udah negatif semua gitu. Jangan misalnya gini, saya tidak terpengaruh apapun oleh teman saya yang sudah keluar. Ntar jadi ambigu tuh. Kalau dia nulis, kalau dia jawabnya 5, sangat sering. Kita mau kasih skor berapa? Ayo. Misalnya pertanyaannya gitu, saya tidak berpengaruh apapun pada teman saya yang sudah keluar. Terus orang tersebut jawabnya 5. Kita kasih skor berapa? Kalau 1 sampai 5.
Skornya 1, Bu. Satu, Bu. Betul. Karena dia tidak terpengaruh untuk keluar. Ya, betul. Karena kan si variabelnya itu kita mau ngukurnya intensi turnover-nya ya. Iya, betul ya Bapak Ibu. Jadi ya sebenarnya bisa aja asal kita pikiran kita lagi nggak pusing gitu ya. Jadi kita bisa memilih-milih, memilah. Tapi kalau kita udah ruwet, udah puyeng, bisa jadi nanti ya human error. Terjadi kesalahan dalam pemberian skor. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengkodingan dan penskoringan, ya sebaiknya kita kayak gitu. Oh ini variabelnya negatif, berarti kita bikin kuesionernya negatif. Sekarang kayak misalnya komitmen. Ini stres kerja, ini juga sama ya. Ini negatif. Nah, pertanyaannya tuh negatif aja semua. Saya merasa sakit kepala, saya ngerasa sesak nafas, saya keluar keringat dingin, jantung saya berdebar, mual, sakit perut. Saya merasa produktivitas saya menurun. Kalau dia semakin besar angkanya berarti dia semakin stres. Ya. Nah, ini komitmen organisasi. Komitmen organisasi positif atau negatif? Positif, Bu. Positif. Nah, jadi pertanyaannya kita sebaiknya positifkan semua. Jadi, ini kan sikap nih, dia mengukur sikapnya. Afektif itu perasaannya yang dirasakan. Rumah sakit ini sungguh-sungguh menginspirasi terbaik saya dalam hal menjalankan tugas. Sangat setuju. Kita kasih skor 5. Saya merasa nilai-nilai yang saya anut sama dengan nilai-nilai pada rumah sakit ini. Jadi nanti semakin besar skornya, berarti komitmen organisasinya semakin baik. Gitu. Terus kalau ada dia jawab sangat tidak setuju, ya kita kasih 1. Tapi kalau pertanyaannya kayak gini, rumah sakit ini tidak menginspirasi saya sama sekali. Jawabnya sangat setuju. Skornya berapa? 5. Skornya 5. 5. 1. Jangan 1. Ya. Kan belum apa-apa udah pada terbalik. Ya, siap. Jadi pokoknya untuk menghindari seperti tadi ya, gitu tipsnya dari saya. Kalau variabelnya positif, kita pertanyaannya positif. Kalau variabelnya negatif, kita kasih pertanyaannya negatif. Itu ya. Nah, oke. Sekarang misalnya Ibu, izin bertanya boleh nggak, Bu? boleh. Iya, Bu. Kalau misalnya saya boleh simpulkan, berarti kalau misalnya kita membuat indikator atau variabel ini, Bu, berarti yang pertama misalnya kan ada variabelnya tadi kan stres kerja atau komitmen kerja. Di antara variabel itu ketika kita membuat indikatornya itu berarti boleh ya Bu ya, mau positif ataupun negatif. Maksudnya kan di atasnya itu adalah stres kerja positif, yang di bawah pun harus positif. Tidak seperti itu ya Bu? Atau gimana? Takut saya salah. Gini. Kita berbicara variabel nih, konstruk ya. Kita lihat dulu konstruk itu variabelnya ini bersifat positif atau negatif. Positif atau negatif. Oh ya. Kalau dia negatif, kita pertanyaannya negatif. Negatif semua. Oh ya. Tapi kalau dia variabelnya bersifat positif, kita pertanyaannya positif. Nah, contoh di stres kerja ini, diukur ya dengan indikator dari fisiknya, dari perilakunya, dan dari emosinya. Stres kerja kan negatif. Kalau fisiknya nih diukur, saya sakit kepala saat memberikan asuhan perawat pada pasien. Saya merasa sesak nafas saat bekerja di rumah sakit. Saya mengeluarkan keringat dingin saat memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Dan sebagainya. Perilaku. Saya merasa produktivitas kerja saya menurun
Saya menunda pekerjaan yang sulit dan sebagainya. Emosi, saya merasa cemas dan tegang saat bekerja. Saya merasa mudah kehilangan konsentrasi. Nah, ya, jadi ini kita ciptakan negatif. Jadi agar tadi supaya memudahkan kita dalam men-scoring dan mengcoding. Jadi nanti semakin tinggi angkanya jumlahnya, berarti dia semakin besar skornya terhadap stres. Tapi kebalikannya nih, kalau si komitmen kerja ini ya positif atau negatif? Komitmen positif. Nah, Positif. ya kita bikin pertanyaan yang positif. Rumah sakit sungguh inspirasi terbaik. Saya merasa nilai yang saya anut sama dengan nilai-nilai rumah sakit. Saya bangga menjadi bagian dari perkembangan rumah sakit. Saya memiliki loyalitas seperti itu. Ya. Lalu ada yang kayak gini, lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau memang kayak lingkungan kerja ini, kita ambil positifnya, ya. Jadi supaya memudahkan kita juga, gitu. Ya. Jadi intinya dalam setiap pertanyaan itu seragam lah, gitu. Jadi dari setiap indikator tuh seragam. Sebentar saya cas dulu baterainya mau. Oke, kita mulai lagi. Nah, ini saya masuk ke Excel. Nah, coba. Ada yang paham nggak? Ini X11, X12, X13, X14, X15. Lalu X21, X22 sampai X23. Lalu Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Ada Bu, ini hasil Saya belum kuesioner yang paham, Bu. Bu, maaf coba saya suaranya. Bu. Hasil kuesionernya ya, Bu. Nah, jadi Bapak Ibu ya, hasil kuesioner yang tadi itu kita input, ya. Nah, lihat ini kita pecah dulu nih. Saya pecah untuk supaya Bapak Ibu nggak bingung. Nah, ini ada X1, X2, S3, X4, X5 ya. Itu artinya adalah konstruk atau variabel yang pertama. X11, X12. Nah, variabel yang pertama ini berapa dia memiliki indikator? Ada berapa? 5. 5. Karena X1-nya ada 5. Lalu konstruk Ada variabel 5. ya. Lalu konstruk variabel yang kedua. Ada berapa indikatornya? 3. Ya, betul. Kalau Y. Ulang, Bu. Ini 3 dari mana, Bu? Saya belum paham, Bu. Oke, jadi kita tadi balik dulu ke indikatornya. Balik dulu ke kuesionernya.
Ini Pak, nih, lihat, ini variabel konstruknya intensitas turnover ya. Lalu dia memiliki berapa indikator? Suaranya putus-putus, Bu. Putus-putus. Ibu, Halo. maaf, suaranya putus-putus. Sudah. Sudah belum? Masih putus-putus? Masih putus-putus? Suaranya kecil, Bu. Oh, kecil, tapi ini udah di depan mic. Masih kecil. Udah, Bu. Oh, ya, mungkin karena memang Ibu, iya. karena memang tidak stabil ya. Jadi, tapi ini sih tidak berubah tadi dari awal ya. Diulang untuk indikator ini Bu ya. Ya, oke. Jadi gini. Saya contohkan ini. Ini intensitas turnover ini adalah kita sebut konstruk atau variabel kita sebutnya X. Oke? Oke. Udah Sambung lagi ya. Tadi sempat terputus. Saya input, masih terinput ya. Nah ini si intensitas turnover-nya ini disebut variabel atau konstruk saya beri nama X. Lalu indikator pertamanya saya beri namanya X1.1. Jadi kenapa kita kasih nama sebagai ciri kalau ini adalah indikator pertama dari variabel pertama. Ini X1.2. Artinya indikator kedua dari variabel pertama. Ini X3. X1.3. Nah, itu dulu dari penamaannya, Bapak Ibu. Bisa diterima? Oke, kita lanjut. Jadi ini X11, X12, X13 dari penamaannya udah bisa diterima ya? Paham ya? Bisa ya, diterima ya. Ya oke. Iya Bu, mudah-mudahan ya. Ini indikatornya ya. Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini yang tadi download PDF keluar Excel ini nggak nyambung nih sama si Pak sama kuesioner yang saya kasih tadi. Kuesionernya itu kuesioner saya. Kalau ini data dari pelatihan dari PDF tadi. Tapi saya mau sampaikan bahwa dalam hasil ini dia memiliki 3 variabel. Variabel yang mempengaruhinya ada 2, yaitu si X1 dan X2. Lalu variabel yang dipengaruhinya 1 yaitu Y.
Jadi namanya Y. Nah, ini kita lihat. X11, X12, dan sebagainya. Nah, jadi saya mulai dari 0 dulu. Dengan yang udah jadi, XO-nya. Nah, saya mau kasih contoh. Jadi misalnya gini. X11. Jadi yang kita kasih nilai di sini langsung si skornya. 5, 4, 3. Nah, ini sebenarnya adalah, ini kalau kita bikin nomor 1, 2, 3. Terus kita bikin 20. Berarti di sini ada 20 responden. Kalau yang dicontoh ini ada berapa responden? Ada 20 juga. Sambil saya jelaskan. Ya. Jadi ini ada 20 responden. Nah, X1 ini nilainya 5. Gimana nih Bu caranya? Kita balik lagi ke sini. Ke kuesionernya. Dari mana Bu angkanya? Nah, saya ambil contoh gini. Kuesionernya. Tadi X11 skornya itu 5. Yang pertama ya, X11 5, 2. Sedangkan ini responden yang pertama. Nah, ini X11 ini sedangkan ada 3 pertanyaan. Dari mana dia bisa dapat 5? Sedangkan satu orang itu misalnya dia jawab 5, 4, 5. Sedangkan kita harus memberikan skor total si X11. 5 dari mana? Oke, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab dari mana? Itu mungkin jumlah dari semua dibagi 3 variabel itu, Bu. Jadi menghasilkan angka rata-rata. Yang diambil angka rata-ratanya. Betul sekali. Terima kasih Pak Aam. Ya. Jadi bukan variabel tapi apa pertanyaan. Sesuai dengan pertanyaannya. Jadi yaitu 1 ditambah 2 nih, 1 tambah 2 tambah 3 itu maksudnya ini ya, pertanyaan 1, 2, 3 ya. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 ya. Lalu dibagi skor ya, berapa, lalu dibagi 3. Nah, jadi kita ambil rata-ratanya. Misalnya dia 15, dibagi 3 aja, misalnya jawabnya sangat sering. Berarti 15 dibagi 3 aja 5. Berarti kita tulislah dia 5. 5, oh gitu. Orang tersebut
intensi turnover dengan indikator sering berpikir keluar dari pekerjaan itu skornya 5. Jadi di ini pada si PLS itu yang kita tulis di sini adalah total scoringnya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini gimana? Udah. Oh belum. Jadi saya harus 5 menit. Itu nanti kamu mau. Oke. Nah, ini jadi dari 20 orang ini, nah ini totalnya. Oh, ini si indikator pertama 5, 2, ini indikator kedua gitu ya. Nah, di dalam ini PLS, kalau udah kita input semuanya sesuai dengan variabel, kita file save as. Nah, Bapak Ibu nanti harus ingat nih data yang akan kita olah di PLS-nya. Jadi Bapak Ibu harus tahu nyimpennya di mana. Oke. Nah, setelah disimpan, ingat simpennya harus tipenya CSV, delimited, jadi bukan Excel biasa. File save as, terus kita klik bawahnya, nah kan ada Excel workbook, Excel apa, ya ada CSV apa, terus CSV-nya tuh ada CSV lagi tuh, ada Macintosh, MS-DOS. Nah kita bukan itu ya CSV-nya, tapi lihat yang ini, CSV kurung buka koma delimited, bukan yang koma delimited yang ada UTF-8 yang bukan, tapi yang CSV koma delimited. Nah ya Pak, Bu hati-hati. Saya ulangi, jadi di dalam ini PLS ya, misalnya ini X1 543, X1 2 3 5 4. Kita save file save as, dimana kita mau nge-save-nya seperti biasa aja. Nah, ya kan awalnya akan membawa ke sini Excel workbook. Nah, ini yang kita ganti ini. Ini CSV, delimited. Klik. Nah, terus latihan. Say yes. Nah, kayak gitu. Jadi nanti yang kita masukkan ke dalam aplikasi PLS kita adalah si Excel CSV. Tapi kalau saya ngakalinnya gini Pak, saya simpennya 2 di komputer ini. Yang satu format Excel, satu CSV. Kenapa? Sewaktu-waktu misalnya CSV-nya itu entahlah. Ibu mohon maaf suaranya keputus-putus Bu. Oh, keputus. Ya udah, sementara saya mau beberapa menit mau dibantu IT dulu untuk pindah jaringan dulu ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, Bang. Baik Bu, terima kasih. Ya, Mas. Teman-teman, maaf mau nanya dong. Halo, itu yang tadi kan jumlah kan umpamanya X11 tuh ya. Kalau tadi kan hasil penjumlahannya, halo? Iya, Bu. Kan tadi penjumlahannya umpamanya 5 tambah 5 tambah 5 kan 15 bagi 3 5. Nah,
Kalau umpamanya hasil penjumlahannya 11 bagi 3, 3,6. Ngambilnya berarti angka berapa tuh? 4. Apa ketiga? Bu, jangan saya belum paham. Pak Kiki, kayaknya tergantung dosen pembimbingnya maunya gimana. Jalanin aja dulu lah. Ya Allah, Kita juga ditanya. Bingung semua, saya juga nggak ngerti. Pokoknya anggu-anggu aja lah. Ibu-ibu ini nanya pokoknya aku kira-kira foto, kita aja pokoknya rambutnya nggak ada yang semuanya tumbuh, budeng. Bu. Nggak ngerti sama sekali. Aduh ya Allah ya Tuhanku, kita udah Ibu bego Kiki udah gimana mantep gitu. banget ini kayaknya Bu Kiki, Ya Masya Allah, Bu, download Allah. aja Tanyanya belum berbobot. bisa. Download PLS aja dari tadi belum bisa stres saya. Kayaknya gimana ya, yang Bu? paling Punya aku juga nggak memahami Pak bisa. Sugeng ya Pak. Pak Sugeng paling Nggak bisa memahami download, nggak kayaknya bisa apa-apa, dilihat. serah deh, bodo amat. Saya mah paham sama Bu dosennya. Bu Kayaknya dosennya pas materinya kayaknya udah Pak Sugeng paham. anteng banget ini. PLS Iya. terus anteng kayaknya nih Pak Sugeng nih. Terpesona. Saking ngertinya itu, saking paham. Betul. Makin Kalau Pak dijelasin, Sugeng mah kayaknya terpesona yang banyak aja. semakin dijelasin Bu, semakin nggak dalam saya Bu. Selalu mendalami. Sampai riap-riap, mata saya riap-riap. Yo. Aduh mah, ya Allah ya Tuhan. Ini kalau mahasiswa udah muda-muda. 400 ya kamu kasih gua. Bu Dokter Retno udah itu belum aplikasi PLS? Udah bisa? Nggak ngerti deh, pokoknya pura-puranya begini. Yang bener gini loh Mbak Kiki. Nah, gitu-gitu aja deh. Gini aja dijelasin. Udah gitu-gitu dong. Gue nggak ngerti sampai nanya. Gue nggak ngerti, gue nggak ngerti. Kayaknya Bu Rahma udah oke banget my ini God. PLS ini. Aduh, Ya kalau udah si hatam, Pen udah mah nurut hatam. aja Pak, nggak ngerti juga ya aja. Ya bener-bener ya nggak ngerti ya. Iya nanti Saya tiba-tiba download buat aja tugas. kagak Oh my bisa. God. Bener Pak Sugeng. Saya aja minta tolong staff saya. Download gua minta aja kagak tolong ke ini download nanti. dong. Gimana Iya, gua mau kalau nggak ngerti? bisa gimana ya? Udah 2 komputer nggak bisa nih. Mungkin harus komputer Harus ketiga ganti Bu. ini, Bu. Ya, Kak Karto Harus 3 kenapa komputer Bu. jawabnya dengan Bisanya wajah setelah 3 datar komputer sih? Bu, ganti lagi Bu. komputer ketiga masih di toko, Pak. Kudu ganti laki atau Bu? Aduh, kita gaptek ya semua Allah. ini. Iya kasihan, saya juga pikir saya sendiri yang on gitu ya Allah, ternyata Ya. banyak juga ya, alhamdulillah. nih ada Apalagi temennya. saya Bu, Kudu gaptek Bu. berjamaah, Bu. Ada Kalau Bu on itu Iya, nggak iya, Bu Rindu bener, dengerin Bu bener, Rindu. Udah masuk. Aduh, Bu Rindu udah ada masuk, Bu Rindu Bu. ya, ada Bu Rindu Bu ya. Rindu udah masuk, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya, dikit. Udah gaptek semua. Astagfirullahaladzim. Bu Rindu udah datang. Teman-teman, Bapak Ibu. Maaf Bu, lagi pada curhat Bu. Jaringan ini Bu. Jadi pada ngerti semua sih Bu, alhamdulillah. Angkatan ini insya Allah Bu. Ya nggak apa-apa. Bu Rahma bisa aja dah. Jangan-jangan Bu Rindu udah denger dari tadi ya, aduh bahaya. Bu Rindu nanti lihat rekaman aja, kan ini direkam Bu. Apa Bu, kita itu kalau kita pusing, artinya kita lagi belajar. Suaranya kecil, Bu. Suaranya kecil ya. Kecil ya. Ya Allah Bu, ya belajar tapi tetap nggak ngerti Bu. Udah pengen nangis rasanya Bu. Astagfirullah. Saya jadi pengen nangis tuh, saya pengen ngopi malah Bu. Jadi memang begini Bapak Ibu ya. Ini kan kita masih ya Bu. belum praktek. Nanti kalau udah praktek terus Ya baru tahu ya Bu. Oh my God. terus harus diulang. Harus diulang lagi. Nggak apa-apa pakai data yang sama. Terus ulang lagi sampai kita tuh bikin gambarnya juga gampang banget. Unik. Sini Din, lo mau? Kalau misalnya data yang kita input itu ada kosong, kita tuh nggak tahu gitu. Tiba-tiba kita main ngerunning aja, maksudnya main mengolah aja. Bu Retno, maaf Bu, suaranya di mute dulu Bu. Jadi misalnya gini, kita 5, 4, 3 gitu ya. Bahkan nanti kuesioner kita respondennya banyak, ada 70. Ternyata di dalam satu kotak itu ada yang kita lewat, nggak keisi. Jadi misalnya 4, 3, 2, terus yang itu kelengkap sama kita nggak isi. Kan nggak kelihatan tuh sama mata kita. Kita main aplikasi, kita main proses aja ke PLS-nya, klik gitu. Ngambek dia. Si PLS-nya itu nggak mau. Loh, kok nggak mau? Kenapa nih? Nah, itu pasti di tengah jalan tuh ada something. Nah, itu tuh PR banget kita liatin. Oh, jangan-jangan ada data yang bolong nih.
perhatiin sama kita. Oh iya bener, ini ada yang nggak keisi sama kita. Jadi pokoknya si PLS itu ketika dia nggak mau running, ya tidak mau berproses, itu pasti ada sesuatu yang prosesnya salah pas di awalnya. Itu ya. Jadi sekarang, jadi tadi tahapannya dari mulai kuesioner, kita harus tahu cara bikin kuesionernya gimana, terus kita bikin scoring dan codingnya, lalu setelah itu kita input, nah inputnya di Excel, lalu kita bikin filenya, kita rubah ke CSV, delimited, ya. Oke. Sekarang kita share screen yang lain dulu. Share screen PDF-nya lagi. Ya, terus di sini save type-nya MS-DOS tapi pakainya yang CSV biasa, yang delimited. Nah, nanti dikasih nama. Ya. Kasih nama. Nah, ini kalau udah ke sini Bapak Ibu, kita sudah mulai masuk ke PLS-nya. Sekarang saya coba ya masuk ke PLS-nya ya. Stop share dulu.